Kapan manusia bahagia? Di saat mereka senang. Kapan senang? Di saat merasa dalam nikmat. Kapan dia merasa dalam nikmat? Kalau dia sudah pandai menikmati. Tanya manusianya, kenapa nikmat? Cuma bodoh tidak pandai menikmati nikmat. Salah satunya seperti hadis Rasulullah, nikmatani maghbunun fi ma katsirum minan nas asya wal farah. Dua nikmat yang besar yang hina tertipu manusia, terlupakan dan rugi manusia di situ. Dia tidak sempat menikmati itu. Itu dua, as-sihah wal farah, sehat dan waktu kosong, tidak banyak beban. Yang cukup nikmat sebenarnya, sehatnya paling nikmat sehat. Tetapi manusia tidak mampu menikmati sehat itu. Tidak pernah merasa sangat bahagia karena sehat, tetapi sedang menderita belum memiliki apa yang dimiliki oleh orang. Kena nikmati sehat ya. Ceritanya buat orang sakit, baru dia mengat sehat. Ceritanya golong kena asam urat, golong kena stroke. Nyana nikmat sehat ya. Mana dia baru stroke ceritanya. Baru asam urat ceritanya. Nah nikmat sehat 5 hari. Le tak putu ciko anjir tak putu pat lepas sakit. Le tak du anjir tak beda. Baru dia mengat dah. Ya kan? Itu bodohnya manusia. Baru dia merasakan nikmat setelah nikmat itu hilang. Menanti sehat, orang nikmati. Waktu hendak orang menikmati, hendak orang syukuri. Kapan bahagia? Bawa ceritanya mana-mana. Orang sakit. Tenti ainan. Yang cerita awal barunya. Ira pu belo baju baru, pu sehat. Pu tak belo hadiah. Motor tambah, pu boleh pu sehat. Tak pilih. Ilu saya nak motor, nak pu je hino nanti kae minta. Ya udah. Ada dah mana. Pasti sehat. Nyona motornya baru sehat payah pu belo motor. Pu belum motor. Nyo lampu-lampu payah pu belo lampu-lampu. Yang penting sehat kan? Ceritanya baru orang sehat. Nak rasakan ini mati. Tidak. Itulah sebenarnya itu gagal akhlak juga. Orang yang cerdas itu bisa menikmati nikmat itu. Punya susah bisa hadapi dengan senyum, sabar, selesai masalah. Beban, sabar, nikmat, menikmati dan bersyukur, kan bahagia deh. Nak fikir ni orang dalam rumah lagi istana lebih bahagia. Ada rentak ya, nak nikmati ya. Gop saya kalah nikmat gop kalah di gaya tahan. Ya orang nak fikir birok lagi kan. Kok bahagia. Tapi yang orangnya dengan susah ke berah. Dengan susah apa ke? Nah, nak tahu. Nak tahu. Jadi nikmat yang kana terlupakan, yang selalu indah yang belum ada. Burung akhlak kamu nak ni. Maka iman yang dibangun oleh Rasulullah membangun akhlak itu sehingga perjalanan hidupnya menjadi perjalanan ke syurga. Ujungnya hidup ini bagaikan syurga. Kenapa? Karena sedang melangkah menuju syurga. Itulah kebahagiaan hidup orang beriman. Tapi orang hana iman ingin merubah dunia ini bagaikan syurga, ujungnya dunia bagaikan neraka. Siapa yang dunianya bagaikan neraka karena ingin merubah dunia bagaikan syurga? Ingin dunianya buji belagi yang gayangan. Kelebuk kecewa tapi. Ya kan? Tapi yang kecewa apa kan? Yang hek ganyan bisa bandro ke gop. Cuma gop dah gop ya tih ganyan tapi. Man pacat saban-saban ke.
Yuritam hawa ke putih, urang tumbun hawa ke pijut, urang pujut hawa ke tumbun. Ya hawa ke yang ken baru. Kapan bahagia? Maka Rasulullah kenapa mengatakan dalam rumah yang sangat sederhana baiti jannati? Kenapa? Hatinya bahagia. Kenapa bahagia? Memang manusia yang bersyukur dan berakhlak, bersabar itu sumber kebahagiaan. Nak rencana anak peti? Anak peti silakan. Silakan jalan di cirata. Maka begana hukama bau bega. Arba'atun talabnaha fa'akhta'na turukaha. Ada 4 jalan, ada 4 hal yang aku cari dan aku kejar, tetapi aku selalu salah jalan. Talabnal ghina fil mal, faizan hiya fil qana'a. Aku cari kaya dengan materi, perbanyak materi. Rupanya kaya itu bukan banyak materi. Qana'a, merasa cukup, merasa puas dengan apa adanya. Itu sudah kaya. Selama merasa belum cukup, miskin. Makin banyak tidak cukup, makin banyak miskin. Makin banyak kasihan. Iran padi ansip 10 ribu. Berarti 10 ribu kasihan. Orang je padi ansip 10 juta. Berat long kasihan. Ya orang lam hansip ke 10 juta, 100 juta. Berat long. Nah yang 1 miliar hansip. Lupa parah kasihan ya. Kok berat hansip. Ya kan? Nah orang kasih kan. Punya kena kasih bajai monja pi je dumpu pu yang na je kan. Tepu pi puas dengan apa adanya, bahagia hidup, anak bermasalah. Karena itu kaya jiwa. Itulah akhlak. Puas dengan apa adanya, tidak memaksa kehendak. Talabna raha fil kasrah faizan hiya fil qillah. Cari senang banyak. Rupanya senang itu enjoy udipnya ken bakle je bakni. Ya kan? Urang le toko ngau urang hana toko sos tenang. Tenang urang hana tu pun. Hai hana urus hana pu ke. Ini urus pi hana tenang kalau pu tak fikir rumah. Ya kan? I urang na urus, i urang mitasi urang minta siare poh 8 katengah irmo. Urang minta siton poh 12 malam temu rawa-rawa berjalan. Sibuk asyik hotel. Ada itu mewah rumah. Dia pergi rumah ubi raya fasilitas cukup yang kedua tak kan? Yang kedua sibuk ngurusan. Ya kan? Tak fikir tak kan? Macam han petik dia perintah. Cik perintah leh. Tapi fikir sekali kau. Tak baik dia yang menona yang tapi kurang tenang tapi fikir susah. Nah kurang susah tapi fikir yang tenang tak lah fikir. Ikalan legop susah padahal tenang. Dia orang kalan gulung tie ulah uyup jangan baik tapi fikir susah. Ye, bewa tidak tidak ujim tung leu uyup. Rencana ajuk pantai. Hantu ada untung-untung anak kat mana bantai minta bantai tak jok gaji tak pok-pok lop han dengar insya-Allah. Jadi untung-untung hinan bahagia. Lalu nak urus dah fikir dia yang senang tapi agaknya cukup menderita. Kenapa? Sebenarnya hatinya. Talabnal karamah fil makhluk faizan hiya fil khaliq. Manusia itu mati-matian cari kemuliaan, cari kehebatan makhluk. Rupanya bukan. Mulia itu pada khaliq. Siapa yang dimuliakan Allah, maka akan mulia. Siapa yang tidak dimuliakan Allah, walaupun mati-matian cari kemuliaan, tetap akan hina. Semua manusia ingin dimuliakan, tapi hampir semua tidak mulia. Kenapa? Salah cari. Inna akramakum indallah atqakum. Sehingga kita melihat kemuliaan orang beriman itu tidak ada istilah mantan. Anda mantan ya. Itu para sahabat Rasulullah, para pejuang Islam, para waliullah. Nah istilah mantan wali. Mantan urang taleh.
Dia dah bentar je, nak ada mantannya, malah lu mati mantang hana mantan. Seakan-akan mereka masih hidup. Kenapa? Dimuliakan Allah. Tapi yang namanya dunia sementara. Dalam nan nikmah fil libas wa ta'am faidan hiya fi sitri wal islam. Kita cari nikmat pada pakaian dan makanan, rupanya bukan. Ingin menikmati makanan, ingin menikmati pakaian. Hai makanan mangat. Tidak baju. Pakaian menanti untuk menutupi kekurangan. Libas. Pakaiannya nak mencuci baju, tu bak bedak pakaian ni. Nampu. Kenapa? Kita ingin menutupi kekurangan dengan pakaian. Kayaknya kan? Tak nak putari roh, tak nak somana tari kan tak tahu baju. Sebab baju ilo dah tak upi. Ya kan? Hai nya perahli orang Tuhan. Bukan mameh bak takak. Tari bak baru yang. Harga pakaian. Bagi cari pakaian untuk penampilan, menutupi kekurangan, untuk menyempurnakan diri dalam penampilan. Tekalan legop lebih lagak, lebih tari. Solek rod macam tu. Untuk tutup kekurangan. Ya kan? Ulang-ulangnya urungnya napas muka atas ibu bedaknya tentang luan ke dia. Watai kada budak kalau lagi bualam. Itu pun ya untuk tutupi kekurangan. Menikmati dengan menutup kekurangan, menikmati dengan pakaian kan? Lupa je bukan. Nikmat itu fisitri. Allah menutup kekurangan kita. Di situlah nikmat. Mengampuni dosa-dosa kita, menutupi kekurangan kita, itulah nikmat. Seandainya Allah gepelemah kekurangan dia, hamai telur lain. Allah getup. Nyempu ged akai kan ged hani jepu bro. Jadi para sahabat dia berat hai hormat. Puk hormat long thai ka. Ya tetap ni pun tetap long hormat thai. Menyuka bulong nah. Hamem ka upi. Ada menyuka depu atas nak depu ti hamem ka upi. Kaya leh gede. Ibu mentang. Jadi bukan menutupi kekurangan kita dengan penampilan pakaian. Itu nikmat. Nikmatnya di saat Allah menutupi kelemahan kita. Di dunia hanana paib bak manusia, di akhirat hanana seksa hana pelemah kesalahannya itu nak ampuni. Itulah nikmat sebenarnya. Tetok gede ternyata dosa tanya na pemaaf, bahagia sekali. Dan kalau udah ngajab oleh Allah karena dosa, tapi nah hamba ni pemaaf oleh Allah, cukup bahagia. Allah wa malaikatahu yusalluna